Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Jumat 26 Juni 2020, dalam pekan biasa yang ke-12. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam permenungan pada hari ini melalui Injil yang telah kita dengar bersama, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan dua poin permenungan. Yang pertama, Injil pada hari ini menceritakan bagaimana cerita dari seorang yang mengidap penyakit kusta, akan tetapi memiliki iman yang besar. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Sakit kusta tentu ibaratkan menjadi aib bagi dirinya, bahkan termasuk keluarganya. Ia pasti dikucilkan, dijauhi oleh banyak orang, bahkan tragisnya sampai diasingkan. Akan tetapi dalam Injil tadi kita telah mendengar bersama, seorang yang mengidap penyakit kusta ini percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pernyataan dari seorang kusta ini menjadi teladan iman bagi kita semua. Selipkanlah dalam doa kita, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jika Tuhan berkenan, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Menyembuhkan dari apa? Dari segala penyakit, bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit batin. Dari segala penyakit kemalasan dan bentuk penyakit-penyakit lainnya, iri hati, kesombongan, dan masih banyak lagi bentuk penyakit-penyakit lainnya. Kiranya keteladanan ini hendaklah kita wujudkan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita tanamkan sikap percaya dalam diri kita bahwa Yesuslah satu-satunya penyembuh sejati dari segala macam bentuk penderitaan dan penyakit. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, poin permenungan yang kedua, kita dapat melihat bersama keteladanan yang Yesus berikan. Kasih yang Yesus tampakkan kepada kita ialah kasih tanpa batas. Bahkan Yesus hadir, Yesus mengasihi mereka yang miskin, lemah, tersingkirkan, dijauhi oleh banyak orang. Akan tetapi Yesus hadir menyapa. Yesus memberikan kasih-Nya secara nyata. "Aku mau, jadilah
engkau tahir. Inilah keteladanan yang Yesus berikan. Yesus menyembuhkan mereka yang dianggap hina. Yesus mau berjumpa, menyapa dengan penuh kasih. Maka melalui teladan yang Yesus berikan ini, kita semua diajak untuk mengasihi sesama tanpa batas. Tentu dalam mengasihi sesama ini senantiasa ada resikonya. Kalau kita lihat Yesus berjumpa dengan seorang kusta, bisa saja penyakit ada di mana-mana. Akan tetapi kiranya sebagai murid-murid Kristus yang sejati, kita diajak untuk senantiasa berserah diri, mohon kekuatan agar kita mampu mengasihi sesama kita dalam hidup ini tanpa ruang dan batas. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, iman yang teguh, keyakinan yang kuat senantiasa membawa kita pada keselamatan. Sebaliknya, apabila hidup beriman kita tidak landaskan pada keyakinan yang teguh, maka sekiranya menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka marilah melalui permenungan ini kita membuka diri untuk menerima karya tangan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Semoga buah-buah permenungan ini sungguh mampu membawa kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kita sungguh berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.